UOB Indonesia kembali menyelenggarakan UOB Painting of the Year. Perkenalkan, saya adalah Reza Darna Idris, Internal Communications Manager dari UOB Indonesia, dan juga ini selaku moderator untuk hari ini. Saya akan membantu jalannya acara peluncuran 2022 UOB Painting of the Year, di mana UOB Painting of the Year ini adalah acara tahunan dari UOB Indonesia yang merupakan ajang bagi para perupa berbakat di Indonesia untuk berbagi ide dan kreativitas mereka melalui seni. Pada siang hari ini, telah hadir bersama kita Ibu Maya Rizano, selaku Head of Strategic Communications and Brand UOB Indonesia, Bapak Agung Hujatmika Jenong, selaku Ketua Dewan Juri 2022 UOB Painting of the Year, serta Melianta Mulyawan, pemenang 2021 UOB Painting of the Year, dan juga program residensi di Fukuoka Asian Art Museum. Seperti yang rekan-rekan media ketahui, UOB Painting of the Year ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility UOB Indonesia dan juga UOB Group. Dan 2022 UOB Painting of the Year merupakan penyelenggaraan ke-12 tahun bagi UOB Indonesia dan ke-41 tahun untuk UOB Group. Sebelum menuju kepada para narasumber, mari kita bersama-sama menyaksikan terlebih dahulu video pemenang dari 2021 UOB Painting of the Year. Selamat menyaksikan video berikut. Saya merasa familiar dan juga berjarak. Para leluhur telah menjelajah dan sampai ke pulau-pulau ini dengan membawa budaya dan ritual mereka, meneruskannya dari generasi ke generasi hingga sampai kepada saya. Lahir dan tumbuh di era globalisasi, semua budaya terasa tercampur aduk dan banyak dari generasi saya yang merasakan hal yang sama. Tapi melalui karya saya, sembari saya mempelajari sejarah masa lalu, saya dapat menempatkan diri saya dan menjadikan saya sebagai manusia yang utuh. Saya mereplikasi pecahan porselen menjadi lembaran kertas sembayang, seolah saya mengembalikan barang yang leluhur saya pernah miliki. Mempelajari masa lalu dan mempersiapkan masa depan, karena kehidupan dan kematian itu sejatinya hidup secara berdampingan. Ditemukan dari dasar laut Jawa. Di video ya, saat dari saya melihat pecahan ini, saya merasa familiar. Oke, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Ibu Maya Rizano selaku Head of Strategic Communications and Brand UOB Indonesia untuk memberikan paparan terkait peluncuran kompetisi 2022 Painting of the Year. Silakan Ibu Maya. Selamat sore rekan-rekan media yang telah hadir di dalam ruang virtual UOB Painting of the Year. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Semoga rekan-rekan media dari berbagai media print, online yang sudah hadir semua dalam keadaan sehat-sehat, terutama di tengah keadaan pandemi COVID yang kelihatannya mulai berangsur baik ya. Jadi semoga keadaan akan menjadi lebih kondusif lagi. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada perwakilan daripada Dewan Juri UOB Painting of the Year 2022. Ada Mas Agung Hujatmika Jenong yang sudah hadir di sini. Selamat sore, Mas Agung. Kemudian ada juga Mbak Syagi. Mbak Syagi sudah hadir juga ya di dalam ruang virtual ini. Nanti kita akan perkenalkan lebih jauh lagi. Dan juga Melianta yang merupakan juga salah satu pemenang UOB Painting of the Year untuk Indonesia. Nanti kita perkenalkan lebih lanjut lagi dengan Mbak Meli juga ya. Baik, kita mulai sekilas mengenai tujuan program daripada UOB Painting of the Year 2022 yang hari ini sangat dengan bangga kami persembahkan kepada masyarakat Indonesia yang memiliki suatu passion terhadap seni rupa. Baik, mungkin slide pertama boleh dimunculkan.
Ya, apa yang dimaksud dengan Yobi Painting of the Year 2022? Mungkin bagi rekan-rekan media yang mungkin baru mengikuti program kami di Bank Yobi, program ini adalah program kegiatan CSR, salah satu daripada pilar kegiatan CSR, di mana pilar tersebut berdedikasi pada seni rupa. Selain dua pilar lainnya yang kami miliki, yaitu pendidikan dan anak-anak. Khususnya hari ini kita akan lebih fokus pada dunia seni, khususnya untuk seni lukis. Nah, kegiatan daripada UB Painting of the Year ini telah berlangsung cukup lama ya. Mungkin rekan-rekan media mengetahui bahwa sebetulnya telah mulai diinisiasikan di tahun 1982 di tingkat UB Singapura, dan hingga kini telah diberdayakan di berbagai negara lain, yaitu di Indonesia, di Singapura, di Malaysia. Dan mungkin mudah-mudahan waktu dekat juga akan diluncurkan juga di negara tetangga kita ya, di Vietnam. Baik, next slide. Nah, di sini kita bisa melihat simbol ya daripada UB Painting of the Year 2022 yang merupakan suatu simbol daripada harapan akan masa depan yang lebih baik, sebuah kekuatan ya daripada kita namakan social fabric ya, atau struktur sosial, di mana sebagai suatu komunitas daripada suatu masyarakat kita dapat saling bergandeng tangan ya untuk terus juga bahu-membahu menjadikan suatu kekuatan. Dan khususnya untuk seni rupa di sini kami melihat bahwa setelah juga mengalami pandemi selama 2 tahun, harapannya adalah kekuatan yang kita sudah miliki ini akan menjadi lebih erat lagi. Jadi inilah sebuah simbol daripada pengharapan baru ya, dan sebuah optimisme baru. Daripada simbol ini diambil dari salah satu daripada seorang seniman Malaysia, yaitu Saiful Rahman ya, Saiful Rasman, yang telah memenangkan UB Southeast Asia Painting of the Year 2021. Judul daripada karya sebetulnya Walk in Silence, Don't Walk Away in Silence. Jadi diambil cuplikan sedikit daripada lukisan beliau. Ya, next slide. Nah, 2022 Painting of the Year ini kembali diselenggarakan ya di berbagai negara di ASEAN. Jadi tadi sudah disebutkan selain di Singapura, di Malaysia, di Thailand, dan juga Indonesia, kita melakukan peluncuran kick-off daripada kompetisi seni lukis ini pada saat yang serentak ya. Jadi di tanggal 26 April ini 4 negara melakukannya di hari yang sama, walaupun di jamnya kurang lebih ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, dan Indonesia di siang ini. Perhelatan daripada UB Painting of the Year ini telah berlangsung selama kurun waktu 12 tahun, khususnya tahun ini. Walaupun di tingkat Asia Tenggara di Singapura telah dilaksanakan selama lebih dari 40 tahun, yaitu menginjak tahun ini usia 41 tahun. Jadi rekan-rekan dapat melihat bahwa konsistensi ya daripada UOB untuk terus berdedikasi pada dunia seni rupa ini tidak pernah lepas ya. Jadi tetap konsisten. Begitu juga selama 2 tahun pandemi terakhir di tahun 2020 dan 2021, kita terus menggalakkan kompetisi UB Painting of the Year yang ternyata selama 2 tahun pandemi ini mengalami animo yang sangat luar biasa ya, di mana para peserta itu sangat besar sekali, tinggi sekali ya dari segi jumlah volume peserta UB Painting of the Year, dan ini merupakan suatu kebanggaan dan juga suatu optimisme yang positif sekali ya, karena berarti memang betul kita selalu mendukung dunia seni rupa ini melalui berbagai cara, salah satunya melalui kompetisi UB Painting of the Year ini. Nah, khususnya UB Painting of the Year ini tujuannya adalah untuk terus memberdayakan ruang kreativitas bagi para seniman, bagi para perupa di Indonesia, namun juga di Asia, sehingga nanti kita dapat menemukan generasi penerus daripada perupa-perupa di Indonesia dan di Asia. Ya, next slide. Seperti kita ketahui di tanggal 26 April ini adalah peluncuran ya daripada UB Painting of the Year. Kemudian kita akan buka mulai dari hari ini hingga tanggal 31 Juli 2022. Nah, kita bisa melihat rekan-rekan media bahwa mulai dari penjurian dari 8 Agustus hingga 22 September akan ada 3 tahap penjurian. Tahap pertama itu adalah penjurian melalui foto daripada lukisan.
kita akan menerima ribuan ya karya, dan memang inilah nanti tugas daripada para juri untuk dapat jeli melihat dari sekian ribu ini mana yang layak untuk nanti masuk ke tahap kedua. Kemudian kita akan seleksi berupa sekian jumlah lukisan yang dipilih oleh para juri dalam bentuk video, karena dalam keadaan pandemi ini kita tidak bisa melihat lukisan secara real ya. Jadi kita akan lihat dulu sekitar 50 sampai 75 lukisan yang disaring nanti ya dari yang pertama dalam bentuk video. Jadi nanti para perupa bisa mengambil angle-angle daripada lukisannya supaya nanti para juri bisa melihatnya secara lebih konkret gitu ya. Nah, tahap ketiga adalah betul-betul penjuriannya, di mana nanti akan terpilih sekitar 15 sampai 25 yang terbaik untuk dilihat secara fisik betul-betul hasil karyanya. Nah, di sini nanti para juri insya Allah akan berkumpul secara fisik. Hal ini adalah yang pertama kali sejak 2 tahun terakhir, karena di tahun 2020 dan 2021 hanya ketua Dewan Juri saja yang hadir secara fisik, sedangkan 2 juri lagi hadir secara virtual dari berbagai kota juga ya. Jadi cukup menjadi tantangan. Sehingga di tahun ini kita bisa sedikit mulai kembali hibrida, artinya kita sempat melihat di awal model virtual, tetapi at the end kita bisa memperoleh secara fisik ya hasil karya yang terbaik untuk nanti dijadikan dilihat 8 pemenang ya yang terbaik secara kategori emerging. Emerging itu adalah yang pendatang baru dan juga yang profesional ya yang sudah berkarir di bidang seni rupa. Nah, di 20 Oktober 2022 insya Allah kita akan lakukan penganugerahan daripada pemenang UB Painting of the Year Indonesia tahun 2022, dan nanti di tanggal 3 hingga 4 November di 1 November 2022 nanti akan dilakukan penjurian secara regional di 4 negara ya, Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia. Semua juri dari negara-negara lain akan berkumpul dengan ketua Dewan Juri di Singapura dan memilih the best of the best ya, yang terbaik daripada 4 negara ini. Nah, yang terbaik ini nanti dan juga mereka yang pemenang di setiap negara akan disandingkan di dalam suatu perhelatan di mana di mana setiap pemenang dari kategori yang terbaik yaitu profesional dan juga pemenang daripada kategori pendatang baru akan berkumpul di Singapura untuk nanti diseleksi lagi yang terbaik ya akan menjadi pemenang daripada UOB Southeast Asia Painting of the Year. Nah, kemudian setelahnya memang ada testing, ada semacam seperti ujian ya untuk dapat terpilih memperoleh residensi di Fukuoka Art Museum di Jepang ya. Jadi nanti dari sekian pemenang tiap negara memperoleh kesempatan untuk nanti dapat diuji kembali ya untuk bisa memperoleh residensi. Baik. Nah, ini saya ingin memperkenalkan profil Dewan Juri di sini. Ya, sore sekali lagi Mas Agung Hujatmika Jenong, biasa dipanggil akrab dengan Mas Agung. Apa kabar Mas Agung? Sehat-sehat Mas? Sore Mbak Maya, baik. Sehat ya. Mas Agung ini ada di Bandung ya, saya yang belum bisa bergabung dengan kita secara fisik, tapi nggak apa-apa. Mas Agung ini adalah sangat dikenal ya sebagai seorang kurator dan dosen ITB. Melihat prestasinya merinding ya, karena memang Mas Agung ini selain sebagai seorang gelar doktor ya dari Fakultas FSRD ITB, namun Mas Agung juga adalah anggota dari Research Group Aesthetic dan The Science di ITB ya, serta juga memperoleh berbagai penghargaan Independent Vision, kemudian Curatorial Award dari Independent Curator International di New York, di US, dan Mas Agung juga pendiri daripada konferensi internasional regular kuratorial dan imaging kuratorial di ITB, dan juga sejumlah pameran yang telah dikuratori oleh Mas Agung. Ini hanya sangat sebagian sekali ya, sebagian saja dari prestasi yang segudang ya daripada Mas Agung. Nanti bisa dilihat lagi di berbagai dokumen lainnya. Kemudian saya ingin juga memperkenalkan 2 dewan juri yang baru di tahun ini, sangat menarik sekali. Ada Mbak Farah Wardani. Sayang sekali Mbak Farah Wardani ini tidak bisa hadir hari ini. Mungkin boleh diganti slide-nya. Slide-nya boleh diganti. Ya. Nah, Mbak Farah Wardani ini sudah sangat dikenal sebagai seorang kurator
yang memiliki juga sederet prestasi. Mungkin bisa dibaca berbagai penghargaan beliau, tetapi di sini dapat lihat bahwa beliau adalah yang terakhir menjadi director daripada Art Fair Jakarta Biennale, ya, yang terakhir diselenggarakan beberapa bulan lalu di bulan Oktober. Mbak Farah ini juga memberikan angin segar ya sebagai seorang kurator. Kita dapat melihat bahwa banyak sekali konsep-konsep dan ide-ide baru yang beliau sempat inisiasikan ya. Dan kita juga lihat nanti Biennale Jakarta tahun depan juga akan pasti lebih seru lagi gitu ya. Kemudian saya perkenalkan juga Dewan Juri yang masih sangat muda belia, Syagini Ratnawulan. Mungkin panggilannya Mbak Cagi ya, Mbak Cagi. Sudah sangat dikenal. Ya Mbak Cagi, apa kabar? Sehat-sehat? Halo iya Mbak Maya, sehat. Sehat ya. Iya. Ada di mana sekarang? Lagi di Sydney, ya. Iya. Lagi di Sydney. Ya, jadi Mbak Cagi lagi di Sydney. Ini semuanya bukan luar kota ya, luar negeri ya, jarak jauh. Tapi terima kasih bisa menyempatkan waktunya. Jadi rekan-rekan media tentunya juga sudah sangat mengenal juga dengan Syagini Ratnawulan, seorang perupa yang sangat membanggakan ya. Banyak sekali menginisiasikan berbagai pameran nggak saja secara dalam negeri tapi juga di luar negeri. Dan juga saya bacakan juga di sini bahwa beliau juga karya-karya beliau itu menjadi koleksi ya publik di Singapore Art Museum, kemudian Obayashi Private Museum, di Jepang ya, Obayashi seorang kolektor yang sangat ternama, dan juga di Bursa Indonesia. Dan nanti tentunya ada lagi sederet prestasi lain yang mungkin tidak dicantumkan di sini, tapi yang pastinya juga akan berlangsung ke depannya dengan berbagai prestasi. Nah, kira-kira inilah profil Dewan Juri. Nanti mungkin Mas Agung sebagai Ketua Dewan Juri juga akan bercerita lebih banyak juga dari pengalaman Mas Agung selama sudah mengomentari ya daripada mengepali penjurian daripada UB Painting of the Year. Baik, boleh slide yang berikutnya? Ya. Jadi mungkin untuk teman-teman rekan media yang mungkin baru pertama kali mengikuti liputan ya daripada UB Painting of the Year di sini, bahwa kami merupakan kompetisi seni lukis yang open entries ya, yang open call, yaitu mengajak para perupa dari seluruh Indonesia dan baik yang dari kategori pendatang baru, artinya mereka yang baru mulai atau mereka yang sebetulnya belum pernah berpameran ya, tetapi memiliki passion yang sangat kuat sekali untuk bidang seni lukis, dan juga profesional yang sudah pernah berpameran. Dan memang di sini terbuka untuk seluruh masyarakat atau warga Indonesia. Bagi kami berharap di tahun 2022 ini UB Painting of the Year dapat memberikan manfaat yang sangat baik bagi para perupa dan juga memberikan mereka sebuah stage atau sebuah platform yang dapat memberikan mereka kemungkinan untuk dapat berekspresi dan dapat dilihat ya, terutama untuk para seniman pendatang baru, sehingga mereka dapat menjadi inspirasi juga bagi para generasi penerus perupa yang setelahnya. Bagi para seniman profesional juga dapat menjadi seperti kakak asuh gitu ya untuk para seniman-seniman pendatang baru, menjadi inspirasi juga. Ini juga kita bisa lihat ada salah satu daripada lukisan yang dimenangkan oleh salah satu UB Painting of the Year tahun 2021 ya, oleh Krishna Ferat, berupa sustainability yang mengenai solar PV. Ini juga menarik sekali topiknya. Ya, next. Nah, kriteria umum untuk kompetisi, kalau dilihat memang dari tahun ke tahun kita tidak berubah, yaitu tema, aliran, dan jenis medianya sangat bebas. Jadi tidak saja selalu harus di atas sebuah kanvas, tetapi juga dapat menggunakan medium-medium yang baru. Kadang-kadang ada yang menggunakan bahan kain, batik misalnya, ada juga menggunakan misalnya kayak kayu, atau even kita pernah memperoleh juga dalam bentuk batu, gitu ya, atau mungkin seperti kulit kerbau juga ya. Jadi apapun ini diperbolehkan, justru semakin bisa berkreasi semakin baik ya. Kemudian untuk seni lukis ini dari segi dimensi 2 atau maksimum 3 dimensi, tetapi jikalau 3 dimensi relief maksimalnya adalah ketebalan 5 cm. Kemudian ukuran maksimalnya ada tentunya 180 kali 180 termasuk bingkai gitu ya. Sehingga artinya kalau lebih dari 180 kali 180 sayang sekali tidak bisa diterima.
Kemudian kita juga lihat banyak pertanyaan juga yang bertanya apakah boleh nggak sih kalau dalam bentuk video atau mungkin instalasi atau patung. Nah, memang kami belum memberikan kemudahan untuk dapat multimedia ya dari segi jenis karya. Untuk sementara memang masih dalam bentuk seni lukis. Dan juga untuk karya yang ingin diserahkan itu ada ketentuan boleh tentunya karya baru diharapkan dapat karya baru, tetapi jikalau ada karya yang sudah maksimal 2 tahun pernah dilukis, silakan boleh, tetapi tidak boleh pernah dipamerkan ya. Yang penting sempat disimpan saja gitu ya, dan mungkin di retouch itu boleh. Tetapi harapannya jikalau bisa membuat karya baru tentunya akan lebih baik lagi. Dan juga dari segi kriteria apa saja oleh Dewan Juri, mungkin secara umum saja ya, mungkin Mas Agung bisa juga lebih detail lagi, tetapi secara umum adalah mengenai tentunya pesan-pesan yang ingin disampaikan, seperti apa, harus tentunya pesan yang positif ya, tapi bisa memberikan juga kebaikan, pesan kebaikan, kreativitas tentunya, komposisi dan teknik yang digunakan. Ini sangat umum ya, tetapi nanti para Dewan Juri punya tambahan mungkin kriteria lainnya. Ya, silakan for the next slide. Kriteria syarat tentuannya kami menyediakan sebuah platform yang dinamakan yobart.com ya, di mana di sini tertera semua syarat-syarat yang lengkap ya untuk dapat diikuti oleh para peserta. Ini juga ada salah satu karya juga yang pemenang dari tahun lalu di PGOT ya. Nah, ini mungkin yang sangat menarik tentunya ya, karena ujung-ujungnya dapatnya apa sih gitu ya. Ini untuk masing-masing kategori ada kriterianya atau jenis rupiahnya ya. Untuk kategori profesional, atau kita mulai dari bawah dulu ya, kategori pendatang baru, total hadiah yang diraih itu sekitar 90 juta ya, terdiri daripada pemenang Most Promising Artist of the Year, artinya pemenang pertama daripada jenis seniman pendatang baru, memperoleh 30 juta. Kemudian diikuti oleh Gold, Silver, dan Bronze Award dengan masing-masing nilai yang tertera di sini. Kemudian untuk kategori pelukis profesional atau yang kita namakan Established UB Painting of the Year Winner, itu ada 4 kategori. Tetapi yang terbaik dari yang terbaik itu akan memperoleh pemenang UB Painting of the Year Indonesia dengan nilai 250 juta. Wow, lumayan sekali ya, 250 juta ya, dalam keadaan yang lagi mudah lah memperoleh dana sebanyak itu. Kemudian akan diikuti oleh pemenang Gold, Silver, Bronze ya, dengan nilai-nilai yang tertera di sini. Jadi bisa dilihat bahwa nilainya sendiri total ya, nilai yang kita berikan secara donasi CSR ya adalah 560 juta rupiah ya. Jadi cukup signifikan, dan semoga juga dapat membantu para seniman untuk memperoleh modal untuk majukan karir mereka ke depannya. Ya, next slide ya, saya rasa ada beberapa slide lagi yang ini kategori dan peserta hadiahnya. Tadi mungkin sudah disebutkan bahwa setelah memperoleh kemenangan ya, untuk yang the best of the best atau yang terbaik sebagai seorang pemenang UB Painting of the Year di satu negara ya, anggap sekarang di Indonesia. Nah, beliau ini nanti akan bersanding lagi dengan negara lain. Indonesia akan bersanding dengan Singapura, Thailand, dan Malaysia, di mana mereka akan masuk ke dalam suatu penjurian kembali oleh para juri regional yang juga top-top ya dari berbagai university, atau mungkin mereka juga dari seorang kurator yang sangat dikenal di setiap negara. Dan yang terbaik akan memperoleh tambahan ya, di atas 250 juta tadi akan memperoleh tambahan 10.000 US dollars ya. Jadi bisa dihitung ya, lumayan sekali ya dalam keadaan sekarang ini. Jadi sekitar kurang lebih mungkin sekitar 400 juta ya, kurang dari 400 juta, hampir 400 juta. Kemudian selain itu nanti setiap peserta juga yang belum memenangkan ya prestasi pada UB Painting of the Year untuk tingkat Asia Tenggara memperoleh kembali kesempatan untuk mengikuti sebuah penjurian lagi, sebuah interview session ya, untuk bisa memperoleh kesempatan residensi di Fukuoka Asian Art Museum ya di Jepang. Ini juga akan dilakukan melalui proses seleksi wawancara, yang dimana mereka harus bisa mendefend ya tesis mereka ya istilahnya ya, kenapa mereka
layak untuk menjadi pemenang atau memperoleh kesempatan ini dan dapat berkarya di Fukuoka Asia Art Museum, yang dimana karya ini dapat bukan saja dinikmati tetapi dapat memberikan sebuah pesan-pesan ya yang sangat bermakna dan juga bermanfaat bagi negara Jepang sendiri atau bagi masyarakat Jepang. Jadi tidak mudah untuk memperoleh residensi ya di Fukuoka Museum Art of Japan. Dan nanti Melianta dapat bercerita ya, karena tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa Melianta adalah pemenang residensi daripada Yobi Painting of the Year di Fukuoka Museum Art of Japan. Dan ini adalah yang pertama kalinya kita peroleh ya selama kurun waktu 12 tahun, akhirnya Indonesia dapat memenangkan residensi tersebut. Dan juga untuk sebagai perempuan pertama juga ya yang memperoleh residensi ini. Baik, slide yang berikutnya, mungkin saya tidak terlalu panjang lagi. Nah, ada satu di mana tahun 2021 pemenang Yobi Painting of the Year memperoleh sebuah trofi ya. Trofi ini sangat menarik karena dikreasikan oleh seorang patung, seorang artis ya yang biasa melakukan patung perunggu, karya daripada pematung terkenal dari Italia, Anna Chiara Stellini ya. Nah, si penghargaan ini atau patung ini namakan Vitalita ya. Jadi Vitalita ini memiliki suatu misi bagaimana memberikan semangat bagi para perupa menjadi seperti terang ya, titik terang untuk menginspirasi imajinasi mereka juga dan cara mereka untuk dapat berekspresi secara artistik ya. Jadi patung ini, perunggu ini sangat menarik ya dari segi optimismenya juga dan juga harapan baru yang dapat saling menginspirasi bagi para seniman. Baik, next slide. Ini slide saya terakhir di mana saya ingin memperlihatkan pada rekan-rekan media bahwa selama kurun waktu 11 tahun Indonesia telah memenangkan penghargaan tingkat Asia Tenggara, yaitu Yobi Southeast Asian Painting of the Year melalui 6 perupa yang kita banggakan ya, mulai di tahun 2011 dengan Mas Gatot Indrajati repacking, yang kebetulan Mas Gatot memenangkan kembali lagi di tahun 2016 Yobi Southeast Asia Painting of the Year, yaitu Right or Wrong My Country ya. Jadi ini adalah pemenang daripada Southeast Asia Painting of the Year. Kemudian yang lainnya kita lihat dari beberapa tahun ada Mas Indra Wahyu, ada Suroso Isur yang memiliki nama yang sangat ternama, Anton Sugianto, dan juga Anggar Prasetyo yang juga di mana para perupa-perupa ini masih sangat aktif ya untuk terus berkarya. Kemudian yang lain lagi 5 terdiri daripada Yobi Painting of the Year untuk Indonesia. Pemenang-pemenangnya itu mulai dari Kukuh Nuswantoro, juga seorang perupa yang sangat senior ya, memenangkan di tahun 2017 dengan tema karya kegelapan. Kemudian juga di tahun 2000 Sufi Wahyuyanto 2018 ya. Beliau membawakan angst ini sebuah simbol daripada kekerasan yang terjadi di Madura beberapa tahun yang lalu ya. Walaupun beliau tidak mengalaminya, tetapi memperlihatkan bagaimana kekerasan itu dirasakan oleh para warga Madura. Kemudian kita juga melihat seorang mural artis, Anna Gard ya, di tahun 2019 memenangkan Welcome Perdamaian Goodbye Kedengkian ya. Di sini juga beliau memperlihatkan bagaimana budaya atau interkoneksi ya daripada berbagai seni budaya dan juga antar agama itu sebetulnya sangat memiliki kedamaian ya, dan juga dilambangkan oleh salah satu gereja ayam ya yang ada di Jawa Tengah. Sangat menarik, dan ini menarik hati sekali juga daripada para juri ya. Di tahun 2020 di saat pandemi pertama COVID, seorang Prabu Perdana ya memenangkan Isolated Garden. Ini juga sangat menarik sekali di dalam situasi yang dimana memang sulit sekali, tetapi beliau bisa menggambarkan bagaimana kesendirian ya daripada situasi saat itu sebetulnya menjadi suatu keniscayaan. Kemudian di tahun 2021 terakhir ini dengan sangat membanggakan Melianta Mulyawan
memenangkan karya UOB Painting of the Year 2021 dengan judul Even After Death, The Departed Life's Life. Ini juga menarik bagaimana memperlihatkan budaya Indonesia yang sangat diverse, yang dimana salah satunya adalah bagaimana kita masih bisa memberi suatu suatu selebrasi ya terhadap para leluhur ya yang telah mendahului kita. Nanti juga Medanta bisa bercerita lebih banyak lagi. Inilah karya-karya yang dari tahun 2011 telah menjadi kebanggaan ya, yang telah menghiasi pentas daripada dunia seni rupa selama kurun waktu 11 tahun ini. Dan kita berharap di tahun ke-12 menginjak ya usia 12 tahun di tahun 2022 ini UOB Indonesia dapat terus menoreh prestasi dan dapat bersaing ya dengan negara-negara lain di ASEAN. Amin. Baik, inilah akhir daripada presentasi saya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Reza Dana Idris. Silakan, Reza. Terima kasih Ibu Maya Rizano untuk sambutan dan penjelasannya yang komprehensif mengenai 2022 UOB Painting of the Year. Seperti yang disampaikan Ibu Maya Rizano tadi ya, Bank UOB secara konsisten menjalankan UOB Painting of the Year meski tengah pandemi, kompetisi terus berjalan dan digelar secara virtual dan cukup diminati oleh publik ya. Oke, dan seleksi hasil karya teman-teman perupa ini juga akan dilaksanakan dalam 3 tahapan. Dan bagi pemenang dari 2022 Painting of the Year ini akan menerima hadiah sebesar 250 juta rupiah dan juga kesempatan mewakili Indonesia di ajang UOB Southeast Asian Painting of the Year. Ini dengan menghadapi karya-karya dari para pemenang dari Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Oke, selanjutnya saya mengundang Bapak Agung Hujatnika Jeno selaku Ketua Dewan Juri 2022 UOB Painting of the Year yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi teman-teman perupa untuk mengikuti ajang ini. Kepada Bapak Agung, saya persilakan Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mas Reza. Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu saja terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan waktu ya bisa menghadiri acara konferensi pers pada hari ini. Dan juga tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih pada UOB Indonesia yang untuk kesekian kalinya memberikan kepercayaan kepada saya untuk terlibat dalam kompetisi ini. Saya hanya akan mengelaborasi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Maya secara panjang lebar ya. Yang pertama ingin saya tegaskan lagi bahwa tahun ini dan juga sebetulnya tahun lalu ya, UOB Painting of the Year kembali ke format awal ya sebagai kompetisi yang sifatnya terbuka, tidak menggunakan atau tidak mematok satu tema apapun. Ya, jadi itu poin utamanya adalah bahwa UOB ini sepanjang yang saya tahu justru dicirikan oleh sifatnya yang terbuka ini ya. Pernah satu tahun 2020 ya, kompetisi ini memberlakukan satu tema secara regional gitu ya, tema yang diberlakukan sama di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand juga. Itu karena satu situasi yang sangat khusus ya, karena waktu itu pandemi baru saja menjangkiti dunia begitu, dan satu tema waktu itu adalah solidarity ya, jadi diharapkan sebagai inspirasi untuk bangkit gitu ya pada masa yang sulit pada tahun itu. Tapi tahun ini dan juga mulai tahun lalu kompetisi ini kembali menjadi kompetisi yang lebih terbuka, dan ini bisa saya refleksikan ya dari pengalaman sebelumnya. Memang ada positif dan negatifnya ya tentu saja. Sifat terbuka ini yang pasti dengan tidak adanya tema itu memungkinkan kami sebagai juri itu mendapatkan entry atau karya-karya yang masuk dengan kecenderungan yang sangat beragam ya. Dan seringkali kami mendapatkan entry yang sama sekali tidak terduga begitu, dari segi tema, dari segi pesan,
kemudian teknik, gaya itu tidak terbatas begitu ya. Sementara untuk yang dengan tema itu biasanya meskipun dari segi teknik masih tetap beragam ya, tapi ada penyempitan dalam hal pesan ya kalau kemudian sebuah kompetisi itu dibatasi oleh tema gitu. Dan mudah-mudahan dengan sifat yang terbuka ini UOB akan terus UOB Painting of the Year akan terus mendapatkan atau menjaring partisipasi dari lebih banyak lagi kalangan, karena kita tahu ada 2 kategori ya, profesional dan pendatang baru, dan biasanya yang pendatang baru itu cakupannya sangat luas ya, dari anak-anak SD, SMP, SMA yang memang belum pernah berpameran tapi tertarik untuk mengikuti kompetisi ini, itu juga sering kali mengikuti dan beberapa kali itu masuk ke dalam putaran final ya, seniman-seniman muda ini gitu. Lalu hal lain adalah bahwa setiap tahun ada perubahan komposisi juri ya. Tahun lalu itu saya didampingi oleh 2 anggota juri yang sudah sangat dikenal ya di dunia seni rupa Indonesia. Ibu Natasha Sidarta, beliau adalah seorang kolektor ya, dan Ibu Mela Yarsma. Ibu Mela Yarsma kita tahu adalah seorang seniman senior yang juga mendirikan Rumah Seni Cemeti ya di Yogyakarta, satu ruang seni yang sangat progresif ya, yang sumbangannya pada perkembangan seni rupa ini di Indonesia ini begitu banyak ya. Nah, tahun ini saya didampingi oleh 2 anggota juri yang baru juga, tapi dua-duanya kebetulan kami sudah sangat lama gitu ya mengenal satu sama lain dan beberapa kali bekerja sama juga. Mbak Farah Wardani ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Maya dan Mbak Cagi ya. Dan memang setiap tahunnya kompetisi ini berusaha melibatkan seniman ya sebagai juri gitu. Jadi setiap tahun dari yang saya tahu itu pernah ada Mas Heridono ya, kemudian Mas Nindityo Adipurnomo, kemudian Mbak Rahmayani ya, kemudian tahun kemarin tuh Mbak Mela Yarsma, terus pernah juga Mas Entang Wiharso ya. Jadi setiap tahunnya tim juri atau dewan juri ini selalu diisi oleh harus ada seniman gitu ya. Menurut saya itu satu semacam keharusan juga, karena perspektif seniman itu seringkali berbeda dengan kurator atau kritikus ya. Dan justru dari cara pandang mereka itu kita mendapatkan diskusi yang menarik. Dan Mbak Farah memang seorang kurator, tapi Mbak Cagi ini seniman yang sebetulnya baru saja selesai mengikuti sebuah perhelatan internasional di Australia ya, Asia Pacific Triennale di Brisbane, dan saya kira kenapa beliau ada di Sydney hari ini karena juga dalam kaitan dengan proyek pameran itu di Australia itu. Dan tadi saya mendapatkan pesan dari WA gitu, katanya baterainya habis, jadi mungkin sekarang sudah tidak lagi ada di virtual room ini. Kalau tidak, sebetulnya tadi saya pengen sapa ya untuk ngobrol juga dengan teman-teman sekalian. Lalu saya ingin menjelaskan kembali soal penjurian ya. Tadi juga Mbak Maya sudah menyebutkan. Nah, kalau penjurian melalui foto itu sudah berlangsung cukup lama ya. Ini sangat efektif karena selalu setiap tahunnya UOB itu menerima ribuan entries gitu. Jadi foto ini dianggap cara yang paling efektif untuk menyaring ya. Untuk tahapan pertama itu kita saring dengan foto. Nah, video itu sebetulnya satu mekanisme baru, penjurian baru yang muncul pada saat pandemi ya gitu. Dan karena adanya keterbatasan untuk berkumpul, kemudian bepergian juga gitu ya, waktu itu kami memutuskan untuk memberlakukan penjurian ini jadi melalui video gitu ya.
dan akhirnya setelah 2020 itu negara-negara lain itu mengikuti juga gitu. Thailand, Malaysia, Singapura itu juga akhirnya memberlakukan penjurian dengan video. Dan ini biasanya di tahap kedua di mana kemudian di video itu seniman juga diperbolehkan ya menjelaskan gitu ya secara lisan karyanya tentang apa, tekniknya dibuat dengan prosedur seperti apa, kemudian pesan yang ingin dia sampaikan itu seperti apa gitu, sehingga kami bisa mendengar langsung maksud ya atau intensi dari setiap seniman. Sementara pada tahap terakhir itu juga sesi yang juga menarik ya, selalu menarik. Kami mewawancarai setiap finalis ya, dan di situ seringkali juga muncul informasi-informasi yang tidak kami duga gitu, yang dimana kami para juri ini kemudian banyak belajar dari seniman ya, bagaimana menyampaikan pesan atau menyampaikan satu ekspresi artistik melalui media seni lukis. Lalu ya juga tadi lagi-lagi Mbak Maya sudah menjelaskan juga ya, jika dibandingkan dengan para pemenang atau finalis dari negara lain dengan Thailand, Malaysia, Singapura gitu ya. Indonesia ini harus diakui ya, saya beberapa kali mengikuti penjurian regional ya. Harus diakui bahwa perupa Indonesia atau pelukis Indonesia itu unggul ya dalam kompetisi UOB regional ya. Jadi beberapa kali selalu memenangkan penghargaan utama begitu ya. Dan sekedar bocoran saja bahwa memang setiap penjurian itu setiap penjurian regional ya, setiap perwakilan juri dari setiap negara itu harus mempertanggungjawabkan pilihannya gitu ya. Tapi seringkali memang sebelum diskusi antara juri regional itu berlangsung sudah ada sinyal-sinyal gitu dari anggota juri yang lain bahwa mereka memang pada akhirnya secara objektif gitu ya mengakui bahwa seniman-seniman Indonesia itu cukup superior gitu ya dalam kompetisi ini gitu. Dan tentu saja kita berharap tahun ini kita akan mendapatkan pemenang yang juga bisa bersaing di regional, dan seperti Melianta juga nantinya bisa mendapatkan kesempatan melakukan residensi di luar negeri. Sementara itu dulu dari saya, Mas Reza. Mungkin kita nanti bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak teman-teman media. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Agung Ucitnika Jenong untuk penjelasannya. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Agung, ini ada 4 kriteria ya penilaian ya, yakni pesan, kreativitas, komposisi, dan juga teknik yang diterapkan dalam lukis. Dan tadi juga diinformasikan bahwa untuk ajang tahun ini di 2022 UOB Painting of the Year ini akan ada 2 juri baru, yakni Farah Wadani dan juga Mbak Syagini Ratnawulan. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Melianta Mulyawan. Ini pemenang dari 2021 UOB Painting of the Year, untuk berbagi cerita mengenai pengalamannya menjadi perempuan yang pertama kali menjuarai ajang ini, dan juga yang akan menerima program residensi di Fukuoka Asian Art Museum. Mbak Meli, saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih buat tim UOB, tim juri, sama rekan-rekan media untuk kesempatan kali ini untuk aku membagikan bagaimana pengalaman aku memenangkan UOB Painting of the Year tahun lalu. Jadi tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa dimulai slide-nya. Jadi awal-awal saya mendaftar tahun lalu itu ketertarikan awalnya karena saya lihat teman saya ya waktu itu Sufi menang tahun 2018. Dan memang setelah saya amati karir Sufi itu setelahnya memang menanjak, terus secara kekariran juga terdevelop lebih baik lah.
Nah, akhirnya juga saya daftar juga karena dukungan dari teman-teman seniman ya. Jadi tiap ada open call untuk UOB ini tuh seniman-seniman berlomba-lomba untuk ngasih tahu yang lain, ini udah buka, ayo kita ikutan gitu. Jadi bisa dibilang kompetisi ini termasuk kompetisi yang ditunggu-tunggu oleh para seniman. Dan setelah saya memenangkan kompetisi ini, dampak yang saya dapat ya, nggak cuma untuk exposure ke publik seni, tapi juga publik yang lebih umum gitu. Karena dari UOB sendiri kan juga ada kerjasama dengan berbagai media, jadi ya untuk ke publik yang lebih umum lebih terjangkau lagi. Dan tawaran pameran serta ajakan untuk diskusi juga semakin banyak ya, kayak sekitar 4 sampai 6 pameran setelah saya menang itu, dan menurut saya 4 sampai 6 itu tuh sangat banyak ya untuk dilaksanakan dalam 1 tahun. Terus juga ada program sambungan dari UOB, yaitu berupa workshop. Ini kerjasama dengan tim Ganara. Saya memberikan workshop untuk anak-anak di panti asuhan. Ada juga talks yang sebagian besar dihadiri oleh para mahasiswa seni. Dan juga ada persiapan residensi Fukuoka Asian Art and Museum. Jadi 3 program sambungan ini menurut saya penting ya, karena sebagai seniman saya jadi belajar bagaimana ya cara saya mempresentasikan karya saya ke publik yang lebih umum, dan bagaimana ternyata praktik saya ini bisa punya andil lah untuk memberikan edukasi dan juga inspirasi ke masyarakat yang lebih luas. Jadi ya dapat dikatakan menurut saya ya UOB Painting of the Year ini nggak cuma sekedar cari pemenang ya, tapi juga membantu karir saya sebagai seniman melalui program-program lanjutan tersebut gitu. Bisa slide selanjutnya? Oke, jadi ada program residensi yang kemungkinan dilaksanakan tahun depan. Jadi perlu diketahui bahwa program residensi ini tidak didapat cuma-cuma ya, tapi melalui program seleksi yang justru menurut saya baik ya. Jadi dari tim UOB dan juga dari Pak Agung membantu saya untuk mempersiapkan materi presentasi, dan setelah diterima untuk program residensi ini juga saya merasa saya belajar banyak ya dari tahap seleksi ini. Gimana ya nanti kalau kedepannya saya mau residensi ya saya udah dapat bekal dari persiapan ini gitu. Jadi ya menurut saya merupakan proses yang baik. Terus juga diharapkan seperti residensi lainnya ya, saya harap semoga memang residensi ini nantinya bisa membuka potensi visual, ide berkarya, dan juga ruang diskusi baru, karena sebelumnya saya lebih familiar mungkin dengan publik seni rupa di Indonesia. Sekarang saya memiliki tantangan baru bagaimana saya bisa mengkomunikasikan karya saya di negara luar, kawasan Asia khususnya Jepang. Jadi nggak sabar untuk cepat-cepat melaksanakan residensi ini, dan ya semoga bisa membawa cerita baru lah waktu balik lagi ke tanah air ke sesama seniman dan juga publik. Jadi saya mengajak teman-teman yang belum daftar, teman-teman seniman, jangan takut untuk daftar, karena menurut saya ini pengalaman yang sangat baik. Dan yang udah pernah daftar tapi nggak keterima, nggak lolos seleksi tahap selanjutnya, itu juga jangan nyerah, karena itu juga yang terjadi di saya ya. Jadi saya dulu pernah daftar UOB tapi nggak dapet. Tapi justru dari situ saya jadi belajar, apa yang kurang ya dari karya saya, apa yang bisa dikembangin. Pokoknya belajar banyak lah dari proses seleksi UOB ini. Dan juga diharapkan dari tim UOB juga semoga bisa lebih lagi menginspirasi berbagai pihak untuk menyediakan wadah bagi para seniman untuk terus berkarya, dan juga semoga kegiatan ini lebih memberikan dampak dan menginspirasi masyarakat yang lebih luas dan juga para seniman lainnya. Slide selanjutnya. Jadi ini selanjutnya akan saya kasih lihat beberapa karya saya yang saya buat, mungkin tidak signifikan setelah pengumuman UOB, tapi saya buat di tahun yang sama. Dan karya-karya ini merupakan karya-karya yang terkait dengan karya yang saya buat untuk UOB. Jadi karena karya UOB prosesnya saya buat panjang, di sela-selanya saya membuat beberapa karya yang ternyata praktiknya itu banyak dipengaruhi oleh karya yang saya buat untuk di UOB ini. Salah satunya karya ini,
dengan medium yang sama, juga dengan objek yang sama, saya mengembangkan visual bahan Tyvek. Tapi untuk pameran ini konsepnya berbeda, jadi cerita dari tema karya ini tentang lingkungan ya, tentang alam. Jadi saya menyamakan bagaimana sebutan Mother of Earth ini sama seperti seorang ibu yang uh, merawat kelestarian di rumah dia gitu, seperti Mother of Earth juga terhadap alam. Makanya di sini ada visual uh, porselen atau barang rumah tangga yang pecah untuk menstimulasi bagaimana perasaan rumah atau alam yang terganggu gitu. Untuk slide selanjutnya, ini juga dengan medium yang sama, ini untuk pameran donasi Yayasan Jantung. Jadi di sini saya berusaha untuk mengeksplor dengan bahan yang sama, bisa nggak ya saya membuat objek yang berbeda gitu. Dan waktu itu saya kepikirannya tegel yang pecah. Jadi ya karya ini bisa dibilang tahap kedua di mana saya bisa menemukan potensi baru dari material yang saya temukan sewaktu saya membuat karya di OOB kemarin. Selanjutnya, nah, sebelum saya menggunakan material Tyvek, saya itu sangat familiar dengan material resin. Dan ketika saya sudah membuat karya Tyvek ini dan saya kembali lagi ke resin, banyak hal yang akhirnya saya refleksi ulang dan saya revisi ulang, seperti bagaimana saya dapat mengendalikan waste dari karya saya, bagaimana supaya si waste ini bisa diminimalisir dengan lebih baik. Jadi karya ini merupakan hasil dari recycling, upcycling, juga reuse dari karya-karya sebelumnya gitu. Jadi ya punya banyak dampak ke karya selanjutnya. Selanjutnya lagi. Jadi 4 karya tadi merupakan karya yang baru-baru ini saya pamerkan di Art Jakarta. Baik secara teknis maupun secara konsep itu kelanjutan dari karya yang saya buat di OOB. Jadi udah banyak isu dan pengembangan yang akhirnya bisa saya kembangkan dari tema utama, yaitu identitas saya sebagai seorang Chinese Indonesia. Jadi sekian karya yang bisa saya bagi. Sebenarnya banyak sih yang pengen saya presentasikan, tapi karena pamerannya belum terjadi dan bersifat confidential, jadi mungkin hanya ini aja karya yang bisa saya share. Semoga bisa memberikan gambaran lah ke pihak media dan juga mungkin para seniman yang nanti mau daftar, bahwa benefit yang saya dapat dari UOB Painting of the Year ini banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Sekian. Terima kasih Mbak Meli atas ceritanya, juga pengalaman yang sangat inspiratif ya. Yang ini kami harap ini para perupa Indonesia ini akan terpacu dan juga untuk tidak ragu untuk mengikuti 2022 UOB Painting of the Year, karena bisa dibilang mungkin life changing ya bagi siapapun yang ikut, dan juga yang penting mau mencoba untuk berkarya. Oke, selanjutnya saya mengundang kembali Ibu Maya Rizano dan juga Pak Agung serta Mbak Meli untuk tampil di layar, nyalakan mic dan juga on cam. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan ya yang masuk di kolom chat. Nah, ini kalau teman-teman jurnalis ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya via kolom chat atau bisa juga dengan raise hand. Nanti kami akan mengaktifkan kamera dan juga fitur voice agar bisa menyampaikan pertanyaan yang diinginkan. Oke, saya bacakan dulu mungkin ya yang dari kolom chat ya. Dari Pak Tommy Sujatmiko nih dari media jogjaaja.com. Ada 3 pertanyaan ya, saya bacakan satu. Oke, jika ada pemenang dari Indonesia dan selanjutnya mengikuti lomba serupa di tingkat regional, apakah ada pendampingan khusus dari UOB Indonesia agar mampu bersaing dengan peserta lainnya asal Singapura, Malaysia, dan Thailand? Untuk pertanyaan keduanya, mungkin selain UOB Painting of the Year, ini apa saja kegiatan yang dilakukan UOB Indonesia dalam membantu karir para pemenang? Dan juga untuk pertanyaan ketiganya, untuk tahun ini apakah ada kriteria atau penilaian khusus yang membedakan dengan tahun sebelumnya? Mungkin untuk pertanyaan pertama, ini bisa Ibu Maya ya atau Pak Agung yang menjawab. Ya. Silakan. Ya.
Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh tahu tadi pertanyaan Dari dari Mas jogjaaja.com. Dari Jogja? Ya, jogjaaja.com dengan Mas Tommy Sujatmiko. Oh ya, di jogjaaja.com ya. Selamat sore Mas Tommy Sujatmiko. Salam kenal Mas. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat baik. Menjawab pertanyaan bagaimana UOB mendampingi para perupa ya yang terpilih dari negara Indonesia misalnya untuk dapat bersanding atau bersaing dengan negara lain. Betul sekali. Jadi pendampingan ini dilakukan selama 2 hari. Jadi Mas Agung sebagai Ketua Dewan Juri akan mendampingi beliau untuk dapat nanti dipersiapkan ya pada saat harus memberikan jawaban ya atas berbagai pertanyaan dari para juri. Juga dari kami dari UOB juga memberikan semangat tentunya ya agar pemenang Indonesia itu dapat terus percaya diri ya untuk bersanding dengan negara lain. Memang kadang-kadang Indonesia mungkin sangat kuat seperti tadi Mas Agung sempat katakan, kita sangat kuat ya dari segi konsep ya, dari segi kekuatan pemikiran dan juga eksekusinya. Hanya memang mungkin perupa Indonesia perlu mendapatkan dorongan dan semangat yang lebih baik lagi untuk dapat lebih percaya diri ya di saat memasuki kompetisi secara internasional. Tetapi dari tahun ke tahun kami melihat bahwa perkembangan daripada para perupa Indonesia sangat meningkat ya, sangat baik. Saya rasa hanya perlu pendampingan dan sesuatu yang lebih sering ya dilakukan ya agar perupa kita dapat memiliki prestasi yang tidak kalah ya di dalam cara berkomunikasi atau di dalam cara untuk memberikan konsep dan pemikirannya mereka. Memang di sana nanti Mas Agung bisa menceritakan lagi bagaimana nanti Ketua Dewan Juri juga harus tentunya mempertahankan yang terbaik agar pemenang daripada atau yang kita jagokan ya dari negara kita itu dapat memperoleh satu rasional yang dapat diterima oleh para dewan juri lain yang juga sangat ketat sekali. Silakan Mas Agung boleh bisa menambahkan tentunya karena pengalamannya lebih banyak lagi ya dalam pendampingan para perupa kami. Silakan Mas Agung. Baik, makasih Mbak Maya. Ya, saya kira pendampingan itu tidak sangat formal dan resmi ya, jadi lebih ngobrol-ngobrol, lalu ya seringkali ya beberapa tahun kemarin itu selalu telepon-telepon gitu ya, telepon-telepon karena sulit ketemu dan intinya saya mendorong supaya mereka bisa mengusulkan satu proyek untuk residensi itu sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang menarik. Nah, sementara untuk penentuan pemenang regional itu sebetulnya sepenuhnya juri ya, sepenuhnya juri. Jadi seniman itu tidak diwawancara. Wawancara itu diperlukan untuk residensi ya. Ya, kesempatan mendapatkan residensi itu. Dan disitulah sebetulnya juri-juri yang lain menggali ya dari pemenang setiap negara gitu ya. Kenapa misalnya gagasan itu harus diwujudkan dalam melalui residensi gitu, dan apa yang diharapkan terjadi ketika residensi itu Anda dapatkan misalnya seperti itu gitu. Kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin yang ketiga yang untuk ini kriteria atau penilaian khusus yang membedakan dengan tahun sebelumnya, Mas? Ya, sebetulnya cuma 2020 yang itu ada tema ya, ada tema sehingga kriterianya lebih ketat begitu, tema tentang solidaritas ya waktu itu ya. Tapi di tahun-tahun lainnya sebetulnya cenderung kriteria itu bukan menyesuaikan ya. Biasanya memang ini kalau boleh saya merespon juga pertanyaan dari teman media yang lain ya, ada di bawah, di chat box di bawah gitu. Memang setiap tahun itu diskusi dengan dewan juri itu selalu karakternya beda gitu ya, ngobrol dengan juri yang latar belakangnya misalnya kesenian, misalnya waktu itu ada Mas Nirwan Dewanto ya, memang dia seorang kritikus tapi juga sastrawan gitu ya. Lalu
dengan Mbak Natasha Sidarta juga cara pandangnya juga saling memperkaya ya di antara kami gitu. Cara pandang seorang kolektor yang melihat sesuatu yang mungkin tidak kami lihat gitu. Saya sebagai kurator atau Mbak Mela waktu itu sebagai seniman tidak kita lihat juga. Dan yang sangat menentukan, tapi tentu saja aspek itu tadi yang sudah kami jelaskan ya, bahwa ada pesan gitu ya, kreativitas, kemudian komposisi, jadi pengerjaan komposisi formalnya atau visualnya, dan juga kematangan dalam mengeksekusi ide dengan teknik tertentu. Itu umum, tapi kriteria yang sangat khusus itu biasanya terjadi pada saat diskusi ya, pada saat sudah tahap kedua, tahap ketiga itu baru muncul sesuatu yang lebih tajam. Nah, tapi saya sebenarnya bisa membayangkan ya bahwa meskipun tahun ini pandeminya sudah mereda ya, dan kemudian mood orang juga sudah berbeda dengan tahun lalu. Saya menduga bahwa tahun ini akan ada dominan ya, masih cukup dominan karya-karya yang merespon situasi terkini gitu ya, situasi sosial terkini gitu ya. Dan itu seperti tahun 2020 itu, karena waktu itu temanya adalah solidaritas ya, kaitannya dengan pandemi, itu menjadi kadang-kadang menjadi sulit ya kalau kemudian temanya terlalu spesifik sehingga respon seniman itu kurang lebih sama ya. Ketika respon artistiknya sama, maka tingkat kesulitannya itu menjadi lebih tinggi gitu menurut kami ya waktu itu gitu. Nah, kami harus memilih sesuatu yang topik situasi terkini atau situasi sosial sekarang pasca pandemi itu yang disampaikan dengan cara yang paling unik gitu. Itu saya kira tantangan tersendiri buat kami sebagai juri gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Reza. Terima kasih. Terima kasih Mas Agung atas penjelasannya. Oke, ini ada satu lagi dari Media Indonesia dengan Mbak Eni ya. Ini mungkin pertanyaan pertama udah cukup dijawab tadi ya oleh Mas Agung yang membedakan 2022 Painting of the Year ini dengan peralatan tahun sebelumnya. Ini pertanyaan keduanya, berapa target peserta untuk 2022 YOBI Painting of the Year kali ini? Ibu Maya atau Mas Agung bisa? Ya, sebentar. Kalau menjawab pertanyaan dari siapa pertanyaan ini? Dari Media Indonesia dengan Target. Ibu Eni. Media Indonesia. Oh, Bu Eni ya. Apa Ya. saja ya, Ibu Eni, selamat sore. Apa saja yang membedakan 2022 YOBI Painting of the Year? Oh, berapa target peserta ya pada YOBI Painting of the Year ini? Ya, sebetulnya Mbak Eni terus terang kami tidak seperti bisnis misalnya kita harus ada target tertentu, tidak. Tetapi tentunya ada harapan ya. Harapannya adalah dari tahun ke tahun keinginan kami peserta atau animo terus meningkat, dan memang dari tahun 2011 hingga terus ya hingga tahun ini kami melihat bahwa setiap tahun memang animo itu bertambah. Tetapi yang sangat menarik adalah di tahun 2020 dan 2021 sangat pesat ya peningkatannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami melihat bahwa betul sama pandemi justru banyak sekali perupa yang ingin mengekspresikan ya terjemahan daripada apa pandemi ini gitu ya. Karena di tahun 2020 tadi Mas Agus sudah menyatakan bahwa kami memberikan tema solidaritas, dan ternyata direspons dengan sangat baik dengan berbagai ragam ekspresi, dan hal ini yang memberikan pada kami kesadaran bahwa betul dunia seni rupa ini tetap harus didukung ya selama masa pandemi, karena memang mereka ini yang justru memiliki kemampuan untuk memberikan pesan-pesan kebaikan ya selama pandemi, di mana banyak orang yang juga stres ya tentunya dengan situasi seperti ini. Dan harapan kami di tahun 2022 akan terus meningkat juga dari segi jumlah peserta. Dan yang penting sebetulnya terlepas dari angkanya adalah peningkatannya juga secara geografis ya. Kita melihat bahwa memang jika kita bicara mengenai art hub, tentunya Jogja, Bandung ya, terutama dua kota ini menjadi jagoan ya, di mana memang komunitas seni, kantong-kantong komunitas seni sangat kaya ya dan sangat bervariasi dan juga memiliki karakternya sendiri. Tetapi kami juga sangat senang sekali
3 tahun terakhir ini kita lihat bahwa komunitas seni juga berkembang ya, maksud kami peserta-peserta tidak saja dari kota besar seperti Jogja dan Bandung dominasinya ataupun Jakarta, tetapi juga dari Gorontalo ya, dari Padang, dari Palembang, dari beberapa kota di Kalimantan, Sulawesi. Jadi kita melihat justru bagaimana UB Painting of the Year ini dapat menjadi outreach ya bagi para seniman Indonesia, perupa Indonesia untuk dapat dapat memperoleh panggung di mana mereka justru yang sebelum pandemi ini mereka tidak bisa di-reach, tapi dengan adanya hibrida atau kompetisi secara virtual ya, itu memberikan mereka kemungkinan untuk dapat dilirik ya, dan akhirnya dapat memperoleh exposure melalui berbagai perhelatan atau pameran-pameran yang kita lakukan bekerjasama dengan galeri-galeri di dunia seni rupa ini. Kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab Mbak ini pertanyaannya. Atau mungkin Mas Agung boleh menambahkan, silakan Mas Agung. Saya kira sudah cukup jelas dari Mbak Maya. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Oke, Terima terima kasih Bu Maya atas penjelasannya. Oke, ini ada lagi dari Mbak Agnes Yohana ya, dari Trend Asia. Ini mengenai apakah UOB Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan kementerian atau lembaga untuk memajukan seni lukis nasional. Dan pertanyaan keduanya, apakah keuntungan dari program residensi di Fukuoka Asian Art Museum bagi para pemenang? Ya, terima kasih Mbak Agnes Yohana dari maaf pakai kacamata dulu nih. Dari mana tadi? Trend Asia. Trend Asia. Trend Asia ya. Oke. Ya, menjawab pertanyaan pertama, betul Mbak Agnes. Kami sudah menjalin kerjasama dengan beberapa institusi, tetapi juga kementerian ya. Jadi salah satunya beberapa tahun terakhir ini kami juga bekerjasama dengan Kemendikbud dalam rangka mempersembahkan karya-karya terbaik daripada pemenang UOB Painting of the Year. Kebetulan di Galeri Nasional kami lakukannya beberapa tahun yang lalu, kemudian juga dari Museum Nasional Indonesia. Kebetulan juga Mas Agung adalah yang menjadi kurator ya di situ. Selain dari kementerian, kami juga Kementerian Kemenparekraf juga kami dukung juga ya dalam pelaksanaan daripada UOB Painting of the Year. Kemudian kalau dari segi private institution, kita bekerjasama dengan Museum Macan, di mana Museum Macan ini adalah sebuah ruang seni untuk para perupa-perupa agar dapat memberikan wadah bagi anak-anak belajar mengenai seni. Kemudian kita juga ada beberapa yayasan seperti Bulir Padi. Kita juga memberdayakan beberapa perupa kami untuk mengajarkan seni kepada anak-anak, dan juga Ganara Art yang tadi Mbak Meli sempat sampaikan, di mana para perupa kami juga memberikan motivasi kepada anak-anak untuk dapat berkreasi, dapat berpikir kritis ya lewat seni. Jadi terutama kami memberikan juga ruang pameran ya pada para perupa kami, kerjasama misalnya dengan Art Moments ya yang belum lama ini diselenggarakan juga di tahun 2020. Kemudian beberapa waktu lalu Art Jakarta juga sempat menjadi partner kami cukup dengan jangka waktu panjang ya. Walaupun Art Jakarta tahun lalu tidak ada. Jadi UOB sendiri memang memiliki suatu keinginan untuk dapat terus menggandeng tangan ya bersama-sama, bahu-membahu bersama-sama dengan para institusi, yayasan ataupun juga dengan pemerintah tentunya. Jadi ekosistem yang sudah terbentuk di sini perlu kita jadikan sebagai wadah ya agar kita bisa menjadi bagian daripada ekosistem yang seni yang sedang dibangun saat ini. Kemudian yang kedua pertanyaannya, keuntungan daripada program residensi di Fukuoka Asian Art Museum bagi para pemenang. Nanti Mas Agung bisa menambahkan. Bagi UOB tentunya pertama sangat membanggakan ya bahwa rekan kami Melianta dapat memenangkan program residensi ini untuk pertama kalinya loh, Mbak Meli, bahwa perupa Indonesia dapat memperoleh residensi ini karena memang tidak mudah ya. Tadi Mas Agung sudah menceritakan bagaimana, karena ini di sini langsung interview direct ya oleh para juri-juri internasional ya. Tidak mudah, jadi bangga sekali Melianta dapat memenangkan. Untuk kami tentunya harapannya setelah nanti Melianta menyelesaikan residensi di Fukuoka Museum Art Japan bisa membawa pesan ya kebaikan untuk masyarakat Jepang sendiri, karena tentu harapannya mereka adalah karya-karya Melianta nanti bisa menjadi suatu angle bagi masyarakat, bagi komunitas seni, rupa untuk turut berpikir ya dalam kontribusi
konsep yang Melinda akan ajukan. Dan penting sekali karena di sini juga dapat memperlihatkan bagaimana seni rupa ini UOB dapat mendukung seni rupa secara lebih konseptual ya. Jadi akan berperan di luar kompetisi, karena kompetisi mungkin memang kita memberikan wadah, memberikan panggung bagi para perupa untuk dapat berekspresi, tetapi setelahnya apa? Nah, ini yang sangat penting justru ya, karena ini seperti sebuah tesis konseptual, gagasan konseptual yang dapat menjadi oleh-oleh ya bagi Indonesia juga untuk para perupa kami memberikan kontribusi pemikiran mengenai pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk apapun itu angle yang nanti akan dibawa ya sebagai proposal pada masyarakat di sana. Jadi penting sekali residensi ini harus menjadi suatu acuan dan inspirasi tentunya bagi para generasi-generasi penerus perupa Indonesia, terutama bagi para artis-artis atau perupa yang baru bergabung atau baru berkarir ya di dunia seni rupa. Ya. Mungkin Mas Agung silahkan mau menambahkan lagi dari angle lainnya, bagaimana Mas? Ya, sedikit saja mengenai museum ini. Jadi Fukuoka Asian Art Museum ini institusi yang sangat disegani ya di Asia ya untuk pengoleksian karya-karya seni rupa modern maupun kontemporer di Asia ya. Sejarahnya cukup menarik karena Fukuoka ini adalah satu kota di ujung, saya arahnya lupa ya, itu pokoknya dekat ke Korea lah ya. Ini di Kyushu. Ke atas di utara. Ya, di utara di Kyushu, daerahnya namanya Kyushu, di mana itu adalah jalan masuk untuk berbagai persentuhan masyarakat Jepang dengan kebudayaan asing, termasuk China, termasuk Korea sendiri gitu ya. Dan konon Zen Buddhism itu masuk ke Jepang lewat Fukuoka, lewat Kyushu ya. Sehingga tempatnya sebagai lokasi punya sejarah yang panjang dengan Asia gitu ya. Sehingga kemudian mereka mendirikan museum ini ya. Dan selama puluhan tahun mereka itu memang sudah sangat fokus ya, sudah komit untuk mengoleksi karya seni rupa modern dan kontemporer dari Asia saja. Jadi tentu saja di luar Asia tidak ada di situ ya. Dan karya-karya yang dikoleksi itu menariknya juga banyak dari Indonesia ya. Dari 90-an awal itu yang saya ingat ada karya Pak Cusin yang sangat besar ya di sana ya. Cusin Setiadikara, kemudian F.K. Sarsono, kemudian Heridono tentu saja gitu ya. Dan program residensi itu juga mereka selenggarakan hanya untuk seniman Asia. Meskipun sebagai institusi mereka bisa saja mengundang seniman-seniman dari luar Asia, tapi karena fokus mereka ya, komitmen mereka pada kebudayaan Asia ini, programnya begitu fokus pada Asia gitu ya. Nah, menarik nanti kalau nanti Meli juga bisa sedikit kasih bocoran ya, ide untuk residensi ini. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa ini kaitannya dengan sejarah dan identitas Meli sendiri ya sebagai keturunan Chinese di Indonesia. Dan saya kira untuk proyek semacam itu di Fukuoka Asian Art Museum itu sangat relevan dan bisa jadi sangat kuat ya, karena karya Meli itu menunjukkan bagaimana sejarah di Asia dan terutama di Indonesia itu terbentuk dari persentuhan dan persilangan berbagai kebudayaan gitu ya. Dan kalau di Jepang sebetulnya tidak ada yang menyaingi ya, koleksi seni rupa modern dan kontemporer Asia itu nomor 1 itu adanya di Fukuoka Asian Art Museum. Itu aja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Mas Agung. Ini saya jadi pengen bertanya nih kepada Mbak Meli nih ya. Mbak Meli ini persiapan apa sih Mbak Meli yang mengenai program residensi ini? Bisa diceritakan nggak Mbak ya? Dan juga ini menjadi perempuan pertama nih yang memenangi UOB Painting of the Year nih. Seberapa besar sih perubahan terhadap karirnya Mbak Meli saat ini? Yang jelas sih kemarin waktu persiapan nyamannya adalah karena memang dari awal aku dikasih kebebasan ya untuk membuat untuk nyusun
kamu tuh mau bikin apa, ketertarikannya di mana. Dan waktu itu memang pas aku googling Fukuoka, karena aku nggak pernah ke Jepang, eh, memang di situ dijelaskan juga kalau di Fukuoka itu lumayan terkenal dengan templenya ya sama kuilnya. Jadi aku ngerasa oh ya ini ada benang merah sih dengan apa ya isu yang ingin aku telah lebih lanjut gitu mengenai tradisi aku sebagai seorang Chinese Indonesia gitu. Mungkin ada kolerasi dan aku di situ tertarik banget untuk belajar bagaimana keadaan bagaimana hubungan manusia dengan religi itu sendiri di sana gitu dan mungkin bisa ngasih masukan ke karya aku sendiri gitu. Cuma pada prosesnya ya eh, ya cukup menyenangkan lah karena diberikan kebebasan dan setelahnya juga dibantu dari tim Yobi dan Pak Agung juga dari sisi bagaimana ini diterima di Jepang, bagaimana medium yang diangkat itu bisa relevan. Nah itu hal-hal yang mungkin eh, nggak pernah disarankan ketika aku di Indonesia, tapi ketika tantangannya di Jepang, cara pola pikirnya tuh jadi berubah dan ya aku sebagai orang Indo ya juga jadi tertantang lah gimana ya supaya bisa menjebatani cara pikir ini gitu. Dan terus setelah udah lolos juga ya jelas ya ada keuntungannya mungkin lebih confident kali oh ternyata pesan yang ingin saya sampaikan udah nyampe nih di pihak juri gitu. Mungkin PR selanjutnya adalah di karyaku gimana supaya bisa mewujudkan ide-ide itu gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Meli atas ceritanya ya. Oke, ini kita pilih satu pertanyaan lagi ya. Ini dari Mas Yudi Suarso dari Business Asia. Ini Yobi Painting of the Year ini memasuki penyelenggaraan yang ke-12. Setelah 12 tahun penyelenggaraan, ini bisa diciptakan nih siapa saja nama para perupa alumni Yobi Painting of the Year yang sukses berkarir atau melejit namanya di industri seni rupa baik di mancanegara maupun regional. Mungkin Mas Agung ya. Saya dulu atau Mbak Maya dulu? Silakan Mas Agung, silakan. Nah, saya bisa menambahkan. Ya saya kira hampir semua pemenang ya, hampir semua pemenang utama maupun pemenang kedua, tiga dan seterusnya gitu ya. Kita bisa melihat Mbak Citra Sasmita misalnya yang sekarang ini sedang residensi di Brussels ya, di Belgia. Dan beliau adalah pemenang tahun 2000 berapa Mbak ya? 17 ya atau 18? 17 ya. 2017 yang juga semenjak menang itu karirnya sangat cemerlang ya, masuk ke pameran-pameran besar, Biennale Jogja, Art Jog dan seterusnya gitu ya. Kemudian Sufi Wahyudianto yang juga semakin kita sering lihat di pameran-pameran besar, misalnya semacam Art Jog gitu ya. Dan ya seniman-seniman yang juga tidak memenangkan penghargaan utama itu jelas semakin ya tadi Meli sudah menjelaskan dengan gamblang ya bahwa ada confident ya setelah menang itu ada kepercayaan diri yang terbangun ya sehingga tidak ragu-ragu lagi untuk bikin karya yang misalnya justru sangat eksperimental ya, konseptual dan seterusnya dan itu jalan untuk kemudian bisa berkarir di dunia seni rupa di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Dari saya kurang lebih seperti itu Mas Yudi ya. Terima kasih. Boleh saya menambahkan juga, terima kasih Mas Agung. Beberapa nama juga seperti Mas Gatot ya, Indrajati. Jadi Mas Gatot itu pernah memenangkan Yobi Painting of the Year Southeast Asia. Awalnya mungkin beliau lebih main di oil and canvas gitu ya, lebih tradisional. Tetapi terakhir waktu memenangkan karyanya di tahun 2018 ya, itu berupa kayu. Jadi justru potongan-potongan kayu yang di assembling ya, akhirnya menjadi sebuah lukisan yang sangat indah. Dan sejak spesialis di kayu ini, lukisan kayu, beliau juga sangat laris untuk actually menurunkan, jadi turunan daripada lukisan yang dari komposisi kayu ini dapat dijadikan seperti robot-robotan kayu juga ya. Jadi ternyata dari sebuah lukisan bisa menjadi ornamen.
yang akhirnya diperjualbelikan juga di salah satu pameran di Singapura ya, di Art Stage, dan sangat laris sekali. Banyak sekali para kolektor sana yang ternyata tertarik juga dengan robot-robotnya si Mas Gatot. Jadi kita juga bisa melihat pengembangan daripada karya atau komposisi para perupa kita itu menjadi sangat kreatif dan malah bisa mendatangkan mereka juga income untuk menjual turunan daripada lukisannya ya. Jadi ini sesuatu yang cukup unik ya kalau kita melihat salah satunya Mas Gatot ya. Sedangkan yang lain seperti tadi Sufi ya, Wadianto masih cukup konsisten ya untuk bicara mengenai hal kekerasan mungkin ya di suku yang terdampak pada suku Madura saat itu. Jadi beberapa juga cukup konsisten ya dengan tema, dengan konsep dan gagasannya mereka, atau ada yang justru berekspansi, tetapi tetap memiliki kegiatan yang aktif di dunia seni rupa. Oke, terima kasih Bu Maya dan Pak Agung atas penjelasannya. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan rekan-rekan jurnalis. Ini waktu sudah mulai selesai. Jadi ini semoga jawaban dari para narasumber ini semakin melengkapi informasi mengenai 2022 UOB Painting of the Year. Sebelum menutup konferensi pers ini, saya ingin mengajak para narasumber ini untuk foto bersama dulu ya, secara virtual ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sebentar, oke, belum. Masih sekali lagi, boleh sekali lagi? Seperti masih kepotong. Potong ya. Nah, ini. Oke. Yes. Oke, sudah ya. Terima kasih, operator. Oke, sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maya Rizano, Bapak Agung Jattika Jenong, dan juga Malianta Mulyawan yang telah menjadi narasumber untuk konferensi pers pada sore hari ini, dan juga rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir di acara ini. Ini bagi teman-teman perupa, jangan lupa untuk segera mendaftar dan juga mengirim hasil karya sesuai batas waktu serta ketentuan yang sudah disampaikan. Selamat sore, saya Reza Idris, saya pamit dan undur diri. Sampai bertemu kembali di acara UOB Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.